Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, Bu. Selamat Pagi, pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajarnya? Tetap semangat ya belajarnya Semangat, ya. Bu. Pasti, Bu. Semangat, Bu. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, supaya kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Silahkan untuk Ananda Meki dipimpin ya untuk berdoa ya, Nak. Ya, Bu. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu minta kalian ini untuk ngecek kebersihan di sekitarnya nih. Kalau ada sampah di kolong mejanya atau di kolong bangkunya, silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Karena apa? Karena kelas yang bersih akan mencerminkan kenyamanan dalam belajar. Selanjutnya, Ibu akan absen dulu nih anak-anak Ibu yang hadir pada hari ini. Dimulai dari Ananda Vera ada? Saya, Bu, hadir. Alhamdulillah Ibu senang mendengar kabar kalian baik. Semoga dengan kabar kalian baik, semangat kalian dalam belajar, kalian bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik sampai selesai. Dengan antusias yang tinggi juga nih ya. Dan Ibu harapkan keaktifan kalian juga nih selama proses pembelajaran. Selanjutnya, minggu yang lalu nih, pertemuan sebelumnya, Ibu bahas materi tentang apa anak-anakku sekalian? Pelaku ekonomi, Bu. Kemudian, karena kalian sudah tahu nih, minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya sudah membahas pelaku ekonomi, kegiatannya apa saja. Nah, kemudian kita bahas materi pada pertemuan hari ini, kaitannya dengan materi minggu yang lalu nih, yaitu apa? Ada yang tahu? Permintaan, Bu. Pintar, tentang permintaan. Nah, setelah mengikuti setiap tahapan pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian mampu untuk mendeskripsikan pengertian permintaan, kemudian menganalisis jenis-jenis permintaan, hukum permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menyajikan hasil diskusi tentang analisis perubahan harga dan pengaruhnya terhadap permintaan. Nah, ini merupakan peta konsep yang mencakup sub-sub topik materi yang akan kita bahas bersama-sama nih, Nak. Untuk meningkatkan fokus belajar kalian sebelum masuk materi, Ibu ada games dulu nih. Ya, jadi kalian bisa siapkan kertas dan ballpoint ya. Langsung nih, Ibu kasih waktu 10 detik per pertanyaannya ya, Nak ya. Pertanyaan yang pertama, Ibu bacakan. Jika Anda diberi 3 buah pil oleh dokter dan diminta untuk meminumnya setiap setengah jam, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan pil tersebut? Oke, karena memang sudah fokus semuanya, Ibu lanjut nih ke materi. Pembahasannya ini mengenai permintaan. Nah, kalian bisa nih amati gambar di samping. Ada gambar apa sih di samping ini? Masker, Bu. Masker. Terus ada siapa lagi selain masker? Konsumen, Bu. Ya, konsumen, Nah, Bu. ada konsumen atau ada orang ya yang membeli masker. Ibu tanya nih, ada nggak yang bisa jawab? Kenapa orang-orang ini atau disebut sebagai pembeli itu membeli masker?
Untuk Karena kesehatan. membutuhkan saat COVID, Supaya Bu. tidak ketularan penyakit, Bu. Karena Pinter musim COVID, Bu. Wah, jawabannya betul sekali ya, Nak ya. Kita semua mengalami situasi COVID di awal tahun 2020 yang menerpa negara kita Indonesia. Karena memang ketakutan dari masyarakat karena tahu nih COVID ini merupakan virus. Nah, untuk terhindar dari virus itu, salah satunya kita gunakan masker dalam keseharian kita. Oleh karena itu, lonjakan harga masker saat itu meningkat. Nah, kemudian dikaitkan dengan gambar ini, berarti di sini pembeli membeli masker itu karena untuk kebutuhan akan kesehatan supaya tidak tertular dari virus COVID. Dan pertanyaan Ibu nih, kita sudah ya menganalisa gambar. Oh, sudah tahu nih. Ternyata di sini ada pembeli yang membeli masker karena untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan itulah berarti termasuk ke dalam permintaan dari pembeli terhadap masker. Dikaitkan dengan tabel, coba yang kalian lihat di tabel ini. Berdasarkan tabel di atas nih, kita sudah tahu, melihat, oh kok semakin ke bawah semakin naik harganya. Kemudian pembeliannya kok jadi semakin turun ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa jika harga semakin naik, permintaan semakin berkurang? Ada yang bisa jawab? Karena sesuai hukum permintaan, Bu. orang pengennya beli Apa tuh hukum permintaan? ketika harga meningkat, permintaan akan turun. Oke. Ketika Ketika harganya semakin naik nih, Nak. Sementara Permintaan pendapatan dari konsumen ini tetap. Konsumen itu akan merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena keterbatasan pendapatannya tadi. Oleh karena itu, daya belinya menurun, mengakibatkan permintaan juga berkurang. Pintar, good job semuanya. Lanjut ya, Nak. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang kalian lihat ada gambar apa aja nih di sini? Yang pertama ada apa? Harga barang. Harga barang itu sendiri. Ada yang bisa jelasin nggak ke Ibu? Kenapa harga barang itu sendiri bisa mempengaruhi permintaan? Saya, Bu. Faktor-faktor permintaan yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi sesuai dengan hukum permintaan, saat harga barang itu naik, maka permintaannya akan turun. Jadi harga sangat mempengaruhi. Ketika harganya diturunkan, maka permintaan itu akan naik. Permintaan dari segi konsumen. Kan konsumen sukanya yang harganya relatif diturunkan ya Bu ya. Nanti kalau diturunkan sedikit, langsung permintaannya melonjak. Oke, good. Indah, terima kasih. Ibu akan melengkapi nih penjelasan dari Indah. Tadi penjelasannya juga sudah bagus ya. Jadi dilihat dari harga barang itu sendiri. Kalau harga barangnya itu lagi naik, seperti tadi harga masker, kita tahu ya, awal COVID karena daya beli masyarakat ini meningkat, mengakibatkan permintaan meningkat terhadap masker medis, harganya melonjak tinggi, bahkan lebih dari 5 kali lipatnya. Ya, sehingga kita kesulitan nih untuk membeli masker tadi, karena pendapatan kita tetap, gitu ya. Akibatnya apa? Konsumen jeli nih. Jelinya gimana? Oh iya, menggantikan masker medis dengan masker kain. Berarti masker kain termasuk barang substitusi. Pintar, barang substitusi atau barang pengganti. Ada yang tahu tidak perbedaan dari ketiga permintaan ini? Saya, Bu. Silahkan Mia. Kalau permintaan efektif itu permintaannya disertai ada daya belinya juga, kemampuan membeli, dan ada tindakan juga dalam membeli atau tindakan pembeliannya, Bu. Good job. Oke, misalnya contohnya Mia mempunyai uang nih cukup untuk membeli roti. Sari roti di Indomaret. Nah, Mia datang ke Indomaret dan membeli roti tersebut. Berarti itu termasuk ke dalam permintaan Efektif, Bu. pintar. Setelah penjelasan tadi, kita bisa mengetahui nih,
hukum permintaan. Hukum permintaan itu seperti apa sih? Ada yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Silahkan. Hukum permintaan itu mengatakan interaksi antara harga dengan jumlah produk, Bu. Oke, good job. Jadi bisa ditarik kesimpulan nih. Hukum permintaan itu berbunyi ketika harga itu naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, ketika harga turun, permintaan akan naik. Oleh karena itu berbanding terbalik. Tidak berbanding lurus dan nilainya negatif. Nah, ini berlaku saat ceteris paribus ya, Nak ya. Dalam artian apa? Ketika faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan itu tetap hukum ini berlaku. Tetapi kalau ada perubahan faktor permintaan bisa menyebabkan ketika harga naik, tetap permintaan akan naik. Gitu ya, Nak ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas? Bu. Kalau sudah jelas, berarti Ibu masuk ke pembagian tugas kelompok ya, Nak ya. Jadi untuk menjawab setiap pertanyaan, kalian harus diskusikan dengan kelompoknya. Keaktifan kalian dalam berdiskusi, kemudian dalam menjawab pertanyaan, dalam menanggapi pertanyaan itu akan menjadi penilaian ya dari Bu Sally. Nah, Ibu akan memberitahu nih ke kalian mengenai tugasnya. Nah, tugasnya di sini. Ada artikel. Artikelnya apa nih? Di pasar, Bu. Oke. Menjelang Ramadan. Harga sembako mulai merangkak naik. Identik banget ya, kalau menjelang hari raya pasti harganya naik. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Silahkan kalian analisis nih dengan teman sekelompoknya untuk menjawab pertanyaannya. Silahkan Ibu berikan waktu 15 menit cukup. Cukup, Bu. Oke, silahkan Ibu berikan waktu untuk berdiskusi. Itu ya, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Sambil Ibu melihat nih keaktifan di kelompoknya. Bagaimana? Sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai berdiskusi, kelompok 1, silahkan paparkan hasil diskusi kalian mengenai pertanyaan nomor 1. Hasil dari diskusi kami mengenai pertanyaan nomor 1, kenapa harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan itu selalu mengalami kenaikan? Nah ini Bu, kebiasaan nih Bu. Biasanya kan orang-orang ini kan kalau mikir puasa itu nanti capek, terus memperbanyak agama. Nah itu kan jadi sebelum puasa ini mereka ini memikir lebih baik membeli segala barang Bu, beras kah, minyak kah, nah itu. Nah ini berbondong-bondong lah mereka ini ke pasar Bu. Nah akhirnya kan permintaan ini meningkat. Sedangkan stok barang yang ada di pasar itu kan terkadang cenderung sedikit, malah kadang menurun Bu. Nah itu kenapa harga akhirnya meningkat menjelang Ramadan. Nah itu Bu. Oke, good ya. Jawabannya sudah bagus. Pertanyaan nomor 2 nih, boleh perwakilannya? Baik, perwakilan dari kelompok 2 ya Bu menjawab. Soalnya berikan pendapat kalian mengenai dampak kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap konsumen dan produsen. Nah, jadi bisa menurut dijelaskan? pendapat kelompok kami, sesuai dengan hasil diskusi kelompok kami, Bu, untuk dampak kenaikan harga pokok terhadap konsumen di sini, kenaikan bahan pangan berakibat pada kesejahteraan rumah tangga atau masyarakat di mana sebelumnya dapat memenuhi hampir semua kebutuhannya, tetapi setelah barang langka atau harganya meningkat, masyarakat mulai membatasi membeli barang tersebut. Jadi di sini berhubungan dengan faktor permintaan Bu, yang salah satunya itu mengenai pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau misalnya pendapatan masyarakat itu menurun atau sedikit, sehingga jumlah barang yang diminta itu juga sedikit.
gitu Bu. Terus untuk dampaknya terhadap produsen di sini hasil analisis kelompok kami, kelompok 2 memberikan jawaban dari dampak yang terhadap konsumen tadi, di mana tergantung salah satunya itu faktor dari pendapatan konsumen itu sendiri, sehingga membuat konsumen tadi membatasi jumlah barang yang dibeli, sehingga produsen mengalami penurunan dalam jumlah omset atau pendapatannya, Bu. Apakah kalian sudah paham nih mengenai permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang disajikan? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, sebagai bahan evaluasi Ibu, jadi Ibu memberikan apresiasi nih ya terhadap setiap kelompok sudah aktif dalam diskusi kelompoknya, kemudian memaparkan dengan sangat bagus jawabannya, kemudian ditanggapi dengan kelompok lain. Ibu melihat semua berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Ibu apresiasi. Boleh tepuk tangan ya untuk kita semua? Oke, selanjutnya Ibu sudah kirimkan nih Nak pada kolom chat, ya silahkan diisi oleh kalian. Ada 5 pertanyaan, itu sebagai evaluasi Ibu sejauh mana kalian memahami proses pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini di mata pelajaran materi permintaan dengan topik pengertiannya, jenisnya, hukum dan faktor-faktornya. Ya, silahkan diisi ya Nak ya. Ibu berikan waktu cukup mungkin 5 menit ya untuk mengisi. Silahkan diisi Nak. Baiklah, sambil Ibu tunggu nanti jawaban dari kalian ya, karena memang kendala di jaringan juga nih Ibu. Loading ya, seperti tampak pada layar kalian masing-masing nih muter gitu. Nanti Ibu pasti tunggu ya, dan dipastikan harus sudah selesai ya Nak ya. Pada pertemuan hari ini tugasnya. Kesimpulannya kita mempelajari mengenai apa saja? Yang pertama adalah Faktor-faktor permintaan. Oke, faktor-faktor permintaan. Ada berapa? Mulai dari harga? Harga 5. Ada 5. Iya, harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang Pengganti. pendapatan, Pendapatan. selera masyarakat, dan ekspektasi masa depan. Selanjutnya ada pengertian permintaan. Oh, pengertian permintaan itu apa sih? Keinginan saya Bu. Jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Mantap. Selain itu apa lagi? Selain tadi faktor-faktor pengertian, ada jenisnya. Apa aja tuh? Permintaan individu dan pasar. Permintaan individu, pasar, permintaan absolut, efektif, Dan potensi. potensi. Dan yang terakhir kita bahas apa? Hukum Permintaan. apa nih hukum permintaan? Harga barang Ketika harga naik, maka permintaan suatu barang akan menurun. Permintaan naik. Oke, dan sebaliknya, di saat ketika harga barang turun, permintaan akan naik. Oke, wah sudah paham nih semua nampaknya. Baiklah, Ibu akan menginformasikan nih kepada kalian untuk pertemuan berikutnya. Ibu akan bahas seputar penawaran, ya. Dan pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih telah antusias dalam proses pembelajaran. Tetap semangat anak-anakku sekalian dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Semoga ilmu yang kita peroleh dari proses pembelajaran ini dapat bermanfaat dan juga dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah. Silahkan kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Boleh ya? Mungkin Ananda Tusi untuk memimpin doa. Mari teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.